apa kabar? Selamat datang di program Isu Terkini bersama saya Kausa Indriani yang akan berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai isu-isu terhangat yang menjadi perhatian publik saat ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbang ke Bengkulu untuk memenuhi undangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menghadiri peringatan Hari Pers Nasional 2014, di samping juga untuk meninjau berbagai objek pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam acara ini, Presiden menerima penghargaan Sahabat Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia. Bapak Presiden, praktis sekarang ini setiap hari, pagi, siang, dan malam, pemerintahan dan juga Bapak secara pribadi dihujani berbagai macam kritik. Dan kritik tersebut ada yang bersifat faktual dan membangun, tapi ada juga yang bersifat fitnah, bahkan sampai kepada penghinaan. Tapi kemudian setiap tahun Bapak selalu menyempatkan diri untuk hadir pada peringatan Hari Pers Nasional. Apa makna dari perhatian Bapak ini? Ya, Kausa, saya memang memilih untuk tetap dekat dengan pers, ya, untuk terus mendukung kemerdekaan pers, karena saya punya keyakinan yang kuat bahwa kemerdekaan pers itu adalah pilar demokrasi dan juga baik untuk membangun good governance yang menjadi agenda besar di negeri kita. Dan jangan lupa, dulu saya juga salah satu pelaku sejarah untuk sebuah kemerdekaan pers di awal reformasi kita, tahun 1998, 1999, tahun 2000, baik dalam kapasitas saya sebagai pelaku reformasi internal TNI dan juga dalam konteks reformasi secara nasional. Ya, kalau memang dikaitkan dengan betapa seringnya saya mendapatkan kritik dan serangan dari sebutlah media, saya dengan jujur juga harus mengatakan itu memang benar. Dan kemarin dalam perayaan Hari Pers Nasional di Bengkulu ini, saya juga katakan bahwa pers saya rasakan selama hampir 10 tahun ini sering cynical terhadap saya dan juga amat kritis, gitu ya. Boleh dikata tiada hari tanpa kritik dan kecaman, tiada hari tanpa pergunjingan, baik untuk saya sendiri maupun untuk keluarga saya. Itu benar dan saya harus dengan jujur mengatakan, barangkali hukum pers begitu, tetapi saya juga harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pers. Mengapa? Kalau saya tidak terus dikontrol oleh pers, tidak dikritisi, diingatkan meskipun sering berlebihan, mungkin saya sudah tidak bisa bertahan karena saya bisa tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Saya bisa gegabah di dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Dan banyak contoh di dunia ini, pemimpin yang pantang dikritik, pemimpin yang tidak mau mendapatkan serangan politik apapun, akhirnya tidak bisa bertahan. Karena rakyat tidak bisa menerima kehadirannya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, sekali lagi ada juga gunanya dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada pers yang terus mengkritisi saya. Baik Bapak, kita sering sekarang ini mendengar keluhan dan juga kritik dari masyarakat umum atas perilaku sebagian dari pengelola media yang kemudian bersifat partisan. Misalnya, mereka menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi dan juga golongannya. Bagaimana Bapak melihat kritik terhadap media ini, Bapak? Kemarin dalam Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di Bengkulu, itu juga menjadi perhatian yang kuat justru dari komunitas pers sendiri. Mereka sebetulnya tidak suka dan menolak kontrol, apalagi secara berlebihan dari pemilik modal, pemilik media pers itu sendiri. Saya juga sempat mengatakan di hadapan komunitas pers itu bahwa kontrol kekuasaan terhadap pers sebagaimana yang berlaku di sistem yang otoritarian itu buruk. Sama buruknya dengan kontrol pemilik modal terhadap pers. Karena di samping bertentangan dengan kode etik jurnalistik, itu juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pers yang harus fair dan balance, yang harus dijunjung tinggi. Apalagi sekarang di
masa pemilihan umum atau di tahun politik, rakyat dengan gamblang bisa mengenali kadang-kadang bahwa campur tangan atau kontrol pemilik modal itu terasa berlebihan, dan ini tidak baik bagi kehidupan demokrasi yang hendak kita matangkan. Saya harus mengatakan bahwa kalau dulu agenda reformasi gelombang pertama, hilangkan kontrol negara, kontrol kekuasaan terhadap pers, maka agenda reformasi gelombang kedua, sekarang ini dan ke depan, menurut saya, mari kita hilangkan kontrol pemilik modal terhadap kemerdekaan pers yang sehat. Itu pesan saya. Secara normatif kita menyadari Bapak bahwa pers yang sehat itu baik bagi masyarakat dan juga baik bagi pemerintahan yang Bapak pimpin. Apa pesan dan harapan Bapak kepada para insan pers, juga sebagian kepada pemilik modal dalam konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia? Ya, pesan saya, marilah kita kembangkan terus kehidupan pers di negeri ini agar membawa manfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara. Kontrol terhadap pemerintah diperlukan. Dengan demikian pemerintahnya diyakini akan lurus pada misinya dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar. Ya. Kemudian pers juga harus menyuarakan suara rakyat. Dengan demikian pengambilan keputusan pada tingkat negara dan pemerintahan juga sungguh memperhatikan aspirasi rakyat itu. Yang penting di era kebebasan pers yang di sana-sini terus terang ada eksesnya, ada yang kebablasan, jangan merugikan negara. Misalnya pemberitaan buruk yang berlebihan sering itu tidak mengembangkan investasi karena orang takut untuk berinvestasi di Indonesia karena digambarkan negaranya banyak kekerasan, rusuh, dan sebagainya. Demikian juga jangan sampai ada istilah trial by the press. Ya. Rakyat sudah dihakimi sebagai bersalah, padahal dia belum tentu bersalah. Nah, yang inilah yang kita mesti beresi, dan ini tugas kita semua. Tugas pers, tugas seluruh rakyat untuk memastikan kehidupan persnya sehat dan dinamis. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pengembangan pers yang sehat agar pemerintahan dan masyarakat kuat dalam rangka Hari Pers Nasional 2014. Silahkan berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Kami juga menantikan komentar dan saran Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa.